Oke, kembali bersama Agus Channel. Di kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi tutorial bagaimana kita mengganti kampas kopling Honda CB150R. Ini sudah masanya diganti, jadi dari tarikan mesin juga sudah lain, sudah berat. Ini kali ini kita akan mempersiapkan alatnya. Jadi pertama-tama kita akan lepas dulu baut selahnya ya, itu pakai kunci 12. Jadi pastikan kita pakai kunci 12, kita lepas. Dan juga jangan lupa itu mesin itu harus dibuang dulu ya, oli mesinnya ya. Jadi pastikan oli mesin sudah dibuang, jadi tidak ada yang tinggalan di mesin. Karena kita akan buka, nah ini cukup dengan satu baut, kita tarik pelan-pelan. Nah, sambil kita goyang-goyang itu nanti akan lepas stang selahnya ya. Jadi selah kakinya itu kita lepas dulu, kemudian kita siapkan kunci T8 ini untuk buka baut pompa airnya ya, pompa water pump. Kita buka dulu. Langkah kedua kita buka baut water pump dengan kunci T8. Kemudian kunci T8 tadi juga untuk membuka baut blok sampingnya, itu dari samping itu kelihatan semua baut-bautnya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini di rumah sendiri, jadi nggak perlu ke bengkel. Di sekalian ya menambah pengalaman, menambah pengetahuan. Jadi ini kita berbagi ilmu, berbagi tutorial bagaimana cara membongkarnya. Ini satu persatu kita kendorkan dengan kunci T8. Nah, ini cukup gampang teman-teman ya, gampang untuk membongkarnya. Pastikan sudah terlepas semua baut blok mesin tadi, blok samping ya maksudnya ya, blok samping sudah dilepas. Kita urutkan, kita pastikan sudah terlepas semua. Kemudian pengikat tarikan koplingnya juga ada bracket, kita lepas juga. Jadi cukup simpel, cukup mudah dalam pelaksanaannya. Nah, ini pastikan semuanya sudah lepas. Ini ada cukup banyak bautnya dan panjangnya juga sudah. Jadi kalau sudah kita pinggirkan, baut sudah habis, sudah terbuka semua. Ada kaitan juga untuk tali koplingnya, kita lepaskan dari jurutannya. Nah, cuma diselipkan aja pakai baut 8 juga. Nah, dari situ kita tinggal menarik itu bloknya, cukup mudah tuh, digoyang-goyang juga keluar sendiri. Nah, kita pisahkan itu pompa water pumpnya, jadi pompa air, itu pompa air pendingin, kita pisahkan dari ini. Satu lagi ada yang menghalangi nih. Nah, ada bracket yang pakai baut 8 juga di sampingnya, jadi biar gampang kita lepas saja. Nah, itu ada 2 baut itu sebagai stopper body, jadi kita kendorkan juga. Kita pisahkan dulu dari depannya. Teman-teman tentunya sangat mudah ini untuk pembongkarannya. Nah, itu sudah kelihatan itu rumah koplingnya itu bulat, koplingnya sudah kelihatan,
nanti dipersiapkan baut 10 itu yang ada 4 biji itu nanti di tempat tengah-tengah ada 4 pakai kunci. Oke, setelah itu kita siapkan kunci T10 atau kunci 10 untuk membuka penahan baut 10 tadi yang 4 pieces ini. Ini adalah penahan per kopling. Ini kita lepaskan dulu pelan-pelan, cukup mudah membongkarnya. Kita satu persatu kita kendorkan karena masih ada tekanan per dari dalam, jadi sebaiknya silang cara mengendorkannya, jadi silang bautnya, jadi biar lebih gampang. Oke, ini teman-teman juga sangat mudah untuk pembongkarannya, tidak ada yang sulit dari situ. Tentunya cukup kunci ring 10 mili. Teman-teman bisa pakai kunci ring ataupun kunci T10, jadi biar lebih gampang pembongkarannya. Kita putar satu persatu, kita lepaskan, sangat mudah pembongkarannya. Kita sudah khawatir tidak bisa atau menyerah ya. Sangatlah mudah ditiru ataupun di untuk penahannya itu ada bearing semacam bearing cek laker kalau untuk mobil ya, itu ada bearingnya sebagai penekan per. Kemudian disiapkan juga untuk kunci 17 teman-teman ya. Kunci 17 itu untuk membuka mur yang ada di tengah-tengah rumah kopling. Kalau kesulitan bisa ditahan pakai kunci pas 10 bisa, kunci pas 12 juga bisa. Nah, itu sangat mudah, jadi biar enggak berputar. Kita kendorkan lagi di bagian mur yang tengah itu, mur 17. Setelah kendor itu nanti teman-teman bisa melepaskan rumah koplingnya. Ada mur, ada ringnya. Kita tarik, nah itu sudah keluar nih rumah koplingnya, sudah keluar, tinggal kita urutkan satu persatu. Nah, kita balik, itu ada 5 pieces, ada 5 pieces plat kopling, karena ini kecepatannya sampai 5, berarti jumlahnya 5. Oke, itu sangat mudah kan teman-teman, sudah bisa terlepas sangat cepat gitu, jadi tidak perlu waktu yang lama. Rumah koplingnya kita cek dulu apakah ada yang termakan atau tidak. Sambil kita persiapkan ampas kopling yang baru, teman-teman perhatikan itu ada tanda bulat seperti top, nanti ketemunya akan di situ lagi, itu kayak topnya mesin, jadi supaya nanti pekerjaannya tutupnya kopling akan lebih pas, jadi sesuai dengan alurnya. Kita cek ulang apakah kondisi rumah kopling ada yang termakan. Tentunya teman-teman bisa kita lihat, kita urutkan, karena itu setiap satu keping mata kopling itu ada ring besinya, jadi dibatasin satu-satu antara ring sama rumah. Nah, itu rumahnya masih bagus, tidak ada masalah.
kita urutkan satu persatu. Satu kopling yang sudah mulai menipis ya, sudah aus. Jadi teman-teman bisa cek atau bisa dilihat dari visualnya. Ini dari sini akan mudah kita mengeceknya. Itu satu kopling, itu satu ringnya ya. Jadi ada penahannya atau pembatasnya antara ring dengan kampas kopling. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik posisi masangnya lagi. Jadi diselang-seling satu-satu. Setelah kampas kopling, nanti ring, baru kampas kopling lagi. Sikat koplingnya itu disekat dengan menggunakan ring plat baja itu. Jadi yang tahan dengan gesekan, tidak mudah aus atau tidak mudah berkurang. Untuk gesekannya dipastikan nanti akan yang kalah itu kampas koplingnya. Oke teman-teman, ini ada spare part penggantinya, itu dari Daytona, produksi Daytona. Ini sekarang lagi tren menggunakan kampas kopling dengan merek Daytona. Itu kualitasnya sampai saat ini masih bisa dijamin, dan juga kalau dari beberapa sumber itu menyatakan ini kualitasnya lebih bagus, dan dari beberapa sumber yang lain pun menyatakan sama. Memang dari harga akan lebih tinggi, tapi dari kualitas pun sudah bisa dipegang, sudah bisa dipastikan kalau ini akan lebih mantap untuk tarikan, untuk ditanjakan, itu akan lebih jos pokoknya. Jadi ini dari Daytona ngeluarin beberapa produk, diantaranya kampas CVT, kemudian kampas kopling, kampas rem juga. Jadi tentunya teman-teman bisa nanti diurutkan dari paling bawah, nanti dipasang dulu plat koplingnya, kemudian disekat pakai ring satu lagi, kemudian nanti plat yang kedua kita pasang lagi plat koplingnya, berikutnya kampas kopling lagi, berurutan. Jadi sesuai urutan dari awal, usahakan jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi selang-seling kampas kopling, kemudian ringnya besi tadi, kemudian kampas kopling lagi, seperti itu urutannya. Jadi sangatlah mudah, tidak perlu ragu-ragu ataupun ya nggak mampu itu nanti nomor 10. Jadi nomor 1 kita pastikan bisa, hanya mengganti kampas kopling kelas motor. Jadi sangat mudah dalam pemasangannya. Itu teman-teman jangan lupa itu ada titik 2, itu disamakan dengan yang di luar, dan sampai diputar-putar itu udah ada tulisan di tanda tutup rumahnya itu. Oke, ini sudah tersusun rapi, tinggal dipasangkan ke bagian ini. Nah, ini pernya kita ganti juga, pernya kampas kopling diganti yang baru ya. Jadi teman-teman kalau ganti kampas kopling sekalian diganti pernya, karena biasanya sudah mulai lembek juga, pengaruh pemakaian ataupun faktor panas ya. Jadi teman-teman siapkan penggantinya untuk pernya. Dari merek tentunya banyak merek. Nah, ini teman-teman bisa pasangkan kembali, jadi kembalikan ke posisi yang tadi. Yang pertama itu
mur yang kunci 17 kita pasang dulu, baru untuk yang penahan gearnya setelah ini. Itu akan bisa diurutkan kembali. Pastikan dalam mengencangkan baut untuk dibikin rata, karena tekanan per itu akan berpengaruh nanti ke tekanannya kopling ya, jadi akan rata, itu akan lebih bagus. Jadi pastikan itu rata semua, jadi kencangkannya jangan sampai berat sebelah, nanti dikhawatirkan tekanan nggak akan stabil, nggak akan bagus untuk saat netralnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.